Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Masari dengan NIM 0805 1282 025022 dari kelas B, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan laporan praktikum dasar-dasar akustik mengenai materi ekosonder. Untuk pendahuluannya, di sini terdapat pengertian dari akustik kelautan, yang merupakan suatu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan dan juga dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medium atau medianya. Studi kelautan dengan menggunakan akustik ini sangat membantu peneliti untuk mengetahui objek yang berada di kolom dan juga dasar perairan. Menurut Pratama 2012. Nah, untuk akustik ini sendiri memiliki sistem sonar yang memiliki pengertian merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan juga dipantulkan untuk mendeteksi dan juga meletakkan lokasi objek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Itu menurut McLean dan juga Simon 1992. Berikut merupakan gambar dari ekosonder dan kita masuk pada pengertian apa sih itu ekosonder. Nah, pengertian ekosonder merupakan salah satu jenis sonar atau sound navigation and ranging berupa perangkat yang digunakan oleh kapal laut dan juga ditaruh di bawah air. Ekosonder atau pemasuk gempa ini dapat digunakan untuk menemukan objek seperti gerombolan ikan, kolam gelembung yang muncul dari dasar laut, ataupun mendeteksi dan juga mengetahui bentuk dari permukaan dan juga dasar laut itu sendiri. Menurut Parkinson, ekosonder itu sendiri merupakan salah satu teknik pendeteksian di bawah air. Nah, adapun cara kerja dari ekosonder. Nah, cara kerja atau prinsip kerja ekosonder ini yaitu pada transmisternya terdapat transducer yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi suara. Dan kemudian suara tersebut dihasilkan dipancarkan dengan frekuensi tertentu. Suara ini dipancarkan melalui medium air yang mempunyai kecepatan lambatnya sekitar 1.500 meter per sekon. Ketika suara ini mengenai objek, misalnya seperti ikan, maka suara ini akan dipantulkan sesuai dengan sifat gelombang, yaitu gelombang ketika mengenai suatu penghalang atau yang dapat dipantulkan. Itu menurut Fajrin 2012. Adapun tipe-tipe ekosonder. Nah, tipe-tipe ekosonder ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada single beam ekosonder system. Nah, yang merupakan suatu alat pemancar tunggal sinyal gelombang suara yang memiliki transceiver atau transfer dan juga receiver yang terpasang di badan kapal. Kemudian, yang kedua ada multi-beam ekosonder system yang merupakan alat pemancar ganda sinyal gelombang suara yang memiliki transceiver dan receiver atau transfer dan juga receiver juga yang terpasang menyebar di berbagai badan kapal. Nah, untuk fungsi dan juga kegunaan ekosonder ini sendiri berfungsi untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan getaran akustik melalui transducer dan juga memantulkan gema. Nah, kedalamannya dihitung dari waktu tempuh dua arah dari kecepatan suara dalam air. Dan juga menentukan kedalaman suatu perairan dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air dan dicatat waktunya sampai ekosonder kembali dari dasar air. Itu menurut Parkinson juga. Nah, adapun komponen-komponen ekosonder, menurut McLean and Simon 1992, sistem ekosonder ini terdiri dari 5 komponen. Nah, yang pertama ada transmitter. Transmitter ini berfungsi untuk menghasilkan pulsa listrik. Dapat dilihat pada kursor. Ini merupakan tahapan-tahapan dari komponen-komponen ini bekerja. Kemudian ada transducer. Transducer ini dapat berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada receiver. Receiver ini berfungsi untuk menerima echo dari objek. Kemudian ada display atau perekam untuk mencatat hasil echo atau gema tadi. Dan kemudian terakhir ada fanbase. Fanbase ini digunakan untuk mengaktifkan pulsa. Oke. Selanjutnya, nah, di sini merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari ekosonder. Menurut Parkinson 1996,
Dan juga dalam Animomus 2012, kelemahan dari penggunaan ekosender ini, jika semakin dalam laut, maka gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas. Nah, untuk keuntungannya sendiri, keuntungannya itu dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Di samping itu juga dapat digunakan oleh nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan, serta dapat mengetahui suhu air pada kedalaman tertentu. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari hasil penjelasan tadi, bahwasanya yang pertama, ekosonder itu merupakan salah satu jenis sonar atau sonar navigation imaging yang berupa perangkat yang digunakan oleh kapal laut dan ditaruh di bawah air sebagai pendeteksi, baik itu pendeteksi segerombolan ikan maupun mendeteksi bentuk dari dasar permukaan laut itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tipe ekosender yang digunakan biasanya itu single beam dan juga multi beam yang memiliki kesamaan dalam prinsip kerjanya dan berbeda pada penyinaran atau pemancaran cahaya saat di bawah permukaan laut atau perairan. Kemudian yang ketiga, ada komponen yang terdapat di ekosender terdiri dari time dash, transmitter, transducer, receiver, dan juga display. Yang keempat, ada kelemahan dari ekosender, yaitu jika semakin dalam laut, maka gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas atau agak buram. Dan yang terakhir ada keuntungan dari ekosonder itu sendiri, dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Di samping itu juga digunakan nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan dan sebagainya. Baiklah, demikianlah hasil laporan praktik pembaca dasar akustik mengenai ekosender. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.